Tapi ada satu momen di mana saya tiba-tiba merasa walaupun saya di tengah kerumunan, tapi saya ngerasa sendiri. Kenapa? Karena saya ingat itu hari ulang tahun saya. Dan saya ingat di rumah itu setiap kali ulang tahun itu selalu dirayain. Miss Mary Riana, kayak acara TV ya, kayak acara-acara di Metro TV ya, ada tuh. Miss minum dulu, Miss perlu apa lagi? Minum. Enggak, aku deg-degan aja nih. Hari ini agak sibuk? Lumayan ya, sampai malam? Harusnya sih enggak, cuma nanti ada beberapa yang harus di-settle. Masih ada lagi? Iya, after this, tapi it's fine. Yoi, aku sebenarnya ngundang kamu itu begitu banyak sekali pertanyaan di kepalaku. Cuman gue bingung juga sih startnya dari mana ya. Karena seorang Miss Mary itu kan kita udah banyak banget tahu. Di YouTube ada. Bahkan udah menjadi seorang pelopor yang memberikan motivasi ke banyak orang. Berangkat dari entrepreneur ya. Ya kalau aku baca ya, dari selama udah 3 dekade ya. Iya. Iya. 3 dekade apanya nih? Usianya atau Wow, usia. Gue takut apa feminisme. Iya. Itu kenapa feminisme nggak gue? Gue tadi kita ngobrolin feminisme, gue jadi takut. 3 dekade. Iya. Apa sih 3 dekade kamu itu? Berawal dari ketika saya ulang tahun ke-20. 20. Ya, nah jadi 20 yang memang yang ada di film itu ya. Karena itu benar-benar titik baliknya ketika saya sadar bahwa di hidup ini penting untuk punya mimpi. Sebelumnya saya selalu menyalahkan keadaan, merasa bahwa saya nggak bisa, merasa bahwa saya adalah bagian dari korbannya hidup dan seterusnya. Tapi the moment I make decisions waktu ulang tahun ke-20, saya pengen jadi orang sukses, saya pengen bisa bayar hutang, saya pengen punya kebebasan finansial, pengen ngerasain rasanya dapat $1 juta gitu. Dan akhirnya mimpi itulah yang awalnya akhirnya membuat saya punya harapan, membuat saya bangkit dan membuat saya mencoba. Dan akhirnya puji Tuhan berhasil gitu. Nah makanya kalau orang ingat pasti taunya Mary Riana, oh si wanita $1 juta, pasti ingatnya seperti itu. Brandingnya kan begitu tuh di awalnya kan. Betul, karena itu yang dari awal dulu di Singapura pencapaiannya dan seterusnya gitu. Jadi itu di ulang tahun ke-20. Oke. Nah, tapi kalau tadi misalnya dibilang tentang pencapaian atau tentang dekade, sebenarnya saya menyadari satu hal sih. Sometimes kalau kita bilang tentang pencapaian, pasti orang mikirnya achievement, award, winning, dipajang. Ada berhubungan dengan sebuah kesuksesan dong pasti kan? Iya. Kalau kamu sendiri? Tapi aku sadar satu hal sih. Ini aku sadar justru bersyukurnya ya di sebelum umur 30 bahwa in my life before that is all about achievement. Jadi kalau dulu di Singapura ya it's all about achievement lah, berhasil dapat ini, award ini, dihargai gitu kan, bisa makan enak gitu, bisa jalan-jalan first class gitu. It's all about achievement. Tahan. Kenapa? Iya. Kenapa berpikirnya kayak gitu dulu awalnya? It's all about achievement. Pasti kan ada triggernya kan? Betul. Karena sebelumnya kan I was no one, I was nobody. Saya bukan siapa-siapa. Gitu. Saya nggak pernah merasakan yang namanya sukses. Jadi ya pada saat itu saya pengen bisa sukses, saya pengen bisa berhasil gitu. Saya pengen bisa membuktikan gitu bahwa saya juga bisa. Gitu. Jadi pada saat itu ya dan bersyukur ya, dan akhirnya dengan semangat seperti itu ya saya bisa mencapai. Cuma at the end of the day ya apalah artinya achievement di hidup ini kan is really jangan kesana dulu, jangan kesana dulu. Okay. Kamu ini kalau kita dengar kita terhipnotis nih. Kita mau memanusiakan Mary Riana. Kita mau dengar Mary Riana ini manusia atau bukan nih? Soalnya gue kalau lihat dia nih nggak ada celah, gue mau cari celah. Enggak. Boleh ya? Izin ya. I'm just human. Iya. Oke, Miss Mer. Miss Mary melihat bahwa saat itu ya di usia 20 itu bahwa achievement is everything that you should have in your life. Yes. Ada kekecewaan? Kecewa dalam arti bahwa saya merasa bahwa saya bukan siapa-siapa. Betul, itu kan ada kekecewaan. Disebabkan oleh sesuatu pasti ada. Iya. Apa itu? Disebabkan karena kerusuhan 98, di mana saya harus merantau sendiri di negeri orang yang mungkin orang berpikir, itu kan enak Miss Mary, tadinya mau kuliah di Trisakti, sekarang malah bisa enak kan kuliah di Singapura. Tapi it's not like that kan. Maksudnya orang 98 kamu di mana sih? 98 aku baru lulus SMA di Jakarta. Iya. Dapat nih, ya kan? Is hit you hard kerusuhan 98? Iya, waktu itu sih sebenarnya aku pada saat itu
at least buat saya nggak ngerti what's going on, apa yang terjadi di Indonesia. Saya pikir Indonesia baik-baik aja kan, cuman tiba-tiba ternyata kan ada kerusuhan, terus tiba-tiba saya ngelihat di TV waktu itu kan di Mangga 2, wah saya dilihat di TV rame banget segala macam. Terus ada penjarahan gitu kan, dan pada saat itu kan aku juga tinggal di rumah yang bukan dilindungi dengan beberapa tempat tertentu yang udah dilindungi dengan tank dan segala macam kan. Jadi kebetulan aku tinggal memang di belakangnya itu ada tempat kayak perkampungan seperti itu, jadi orangnya jarah di supermarket depan Hero, terus bawa barang jarahannya tuh ngelewatin rumah gitu. Jadi rumah kena? Rumah puji Tuhan enggak. Iya, tapi waktu itu ya sempat bingung juga kan, maksudnya ini mau seperti apa kalau kita matiin lampu diam nanti dikira nggak ada orang malah didatengin. Tapi kalau misalnya kita tetap ada di situ kan takut juga gitu. Jadi pada saat itu ya intinya kita hanya bisa berdoa aja, dan at least bersyukurnya semua anggota keluarga, papa, mama, adik-adik semua masih di rumah kan. Kita nggak lagi nggak lagi terjebak di lokasi. Berarti sebenarnya secara keluarga nggak sampai kenapa-napa. Soalnya aku juga ngalamin nih, Miss. Di Makassar itu sampai banyak cewek-cewek itu yang melarikan diri dari Makassar diperkosa. Ada yang dikejar sampai ke lantai sekian, dia lompat bunuh diri tapi nggak mati, diperkosa lagi di bawah. Wah, itu parah banget, Miss. Banyak trauma di situ. Nah, kalau Miss Mary sendiri dari kejadian 98 yang Miss Mary bilang sendiri, triggernya sampai akhirnya berpikir, achievement is everything. Relate-nya akhirnya kemana tuh, Miss? Sebenarnya traumanya bukan trauma ya. Aku nggak pernah bilang trauma ya, karena saya yakin selain saya lebih banyak lagi orang-orang yang sebenarnya sangat terdampak dengan peristiwa itu. Betul. Gitu. Dan saya sangat bersyukur karena setidaknya semua keluarga termasuk saya itu baik-baik saja. Jadi menurut saya nggak bisa bilang trauma karena masih lebih banyak lagi orang yang terdampak gitu dengan situasi seperti itu. Tapi saya masih ingat banget yang saya struggling waktu itu adalah ya hidup sendiri, merantau di Singapura gitu kan. Dan pada saat itu saya benar-benar gak mau membebani orang tua, karena saya tahu orang tua udah punya permasalahannya sendiri di Jakarta gitu. Jadi ya saya berusaha untuk tetap baik-baik saja walaupun saya tahu situasinya gak baik gitu. Jadi saya gak pernah bilang tuh ke orang tua bahwa mah ternyata uangnya gak cukup gitu, atau enggak misalnya saya harus ya itulah misalnya ngumpet-ngumpet makan roti di tengah dan seterusnya. Jadi saya gak pernah ngasih tahu mereka, tapi pada saat itu saya berusaha untuk ya udah, this is my life you gitu. Have to be strong. I have to take responsibility gitu. I have to be strong ya kan. Dan saya ya of course kadang-kadang ada saat merasa kayak nggak adil ya, kayak awalnya ya saya ngerasa kok orang bilang masa muda adalah masa yang paling bahagia gitu. Tapi mana jangankan bahagia, mau hidup aja susah gitu kan, punya keterbatasan gitu. Tapi saya bukan tipe orang yang menunjukkan kesedihan atau kayak gue lagi sedih nih, gue lagi bokeh nih, gue lagi maksudnya buat apa gitu. Jadi disitulah mungkin sesuatu yang lebih banyak saya bukan pendam ya, yang lebih banyak saya internalize, tapi ya disitulah akhirnya muncul sebuah keberanian. Oke, ini adalah hidup saya. Kegagalan saya adalah tanggung jawab saya, kesuksesan saya juga tanggung jawab saya gitu. And that's why I make a decisions. Saya nggak mau lagi nyalain keadaan, saya nggak mau lagi ngasihin diri saya sendiri. I have to make it in this life. Seperti kayak sebuah turning point ya. Kalau aku dengar kayak ada tadinya itu umur berapa tuh waktu itu? 20. Kerusuhan itu ya, 20 ya. Kerusuhannya 98, berarti 18. 18 jadi lah ini ya. udah di tengah-tengah, tinggal di Singapura sendiri, merantau dan mandiri pada saat itu. Ini kan ceritanya umur 18 deh ya kan. Aku adalah Mary Riana yang baik-baik saja ya kan. Meletus kerusuhan 98. Kok dunia kayak gini ya? Bisa kayak gini ya? So is efek you secara tidak langsung kena juga nih ke mental ya kan? Kena juga ke mental. Sehingga membuat kamu bisa akhirnya merubah. Mungkin waktu itu nggak ada tuh berpikir sampai sejauh ini ya kalau nggak ada 98 ya? Iya. Kalau aku bisa bilang dan aku bisa benar-benar melihat balik, ya sometimes rezeki itu kan nggak selamanya selalu terbungkus kain sutra. Betul. Sesuatu yang awalnya benar-benar musibah, benar-benar sungguh-sungguh musibah. Tapi ya ternyata itu kan berkat. Kalau nggak ada 98, saya nggak mungkin bisa kuliah Singapura. Kalau saya nggak kuliah Singapura, saya nggak mungkin punya hutang ratusan juta dengan pemerintah Singapura. Kalau saya nggak punya hutang ratusan juta, saya nggak mungkin bisa berani berjuang, bermimpi gitu. Dan akhirnya bisa menjadi seperti saya sekarang ini gitu. Jadi itu hanya salah satu contoh musibah yang akhirnya menjadi berkah
gitu dalam hidup saya. Betul. Dan ada banyak sebenarnya hal seperti itu sih. Jadi sometimes ya itu very related loh dengan banyak orang loh, Miss Mer, karena kita juga punya beberapa hal yang akhirnya membuat sudut pandang kita berubah. Ada yang dari buruk menjadi baik, ada yang jadi baik bertambah baik, ada yang dari baik menjadi buruk. Jadi ini semua tergantung dari orangnya juga kan. Nah kalau kita bicara tentang Miss Mary kan, Miss Mary ngelihatnya, no, I have to, gue harus bangkit nih, gue harus ini nih. Nah sebelum gue mau ke sana, gue masih penasaran dikit, boleh deh, dikit aja. Boleh. Miss Mary, gue berasa suara lu bergetar. What happened? Seriously, you nggak mau buka ya? Apa? Yang mana? Iya, 98 jedeng. Lu sampai begitu berapi-api. Gua pernah denger kayak gitu. Apa? Ada nggak mau dicerita? Kalau nggak mau dicerita bilang nggak mau dicerita. Iya. Ada sesuatu. Wah, tahu aja suara bergetar. Yang bergetar tuh bukan karena tahun 98 ya, tapi karena aku kembali mengingat akan journey itu betul. Gitu di saat susah. Tapi aku bisa bilang sih, maksudnya honestly speaking, dari kerendahan hati yang sangat dalam, siapalah saya gitu untuk ngomong bahwa 98 trauma, saya susah, enggak, bener-bener itu lebih banyak yang susah, lebih banyak yang merasakan lukanya, lebih banyak yang lebih sulit gitu dan mengalami lebih banyak trauma gitu. Jadi aku nggak pernah bilang bahwa kita paham itu Miss Mary, itu kebaikan hatimu, kita sangat paham kok. We can feel that. Yang kita mau tahu, ya aku mau tahu sih lebih tepatnya. Ketika itu kejadian, kamu kan di Singapura tuh. Tahun 98 ya. Jadi akhir itu, jadi waktu itu pokoknya intinya bersyukur karena pas lagi tahun 98 kan harusnya ada mau kuliah di sini. Tapi pemerintah Singapura mengulurkan bantuan kepada beberapa pelajar di Jakarta dan dari sekolahku cukup baik. Jadi ya udah aku diterima di Singapura nih, untuk kuliah lanjut ke sana. Berarti kamu berangkat dari Jakarta ke Singapura nih. Susah ya di sana ya? Pasti dong. Karena kan dengan kurs dolar yang melonjak. Itu, Miss. Kayaknya yang gue mau cari depresi lu ada di mana? Sesusah itu. Iya. Mungkin di sini tempatnya untuk jadi manusia kok. Gitu. Betul. Kenapa kayak ada tumbuh-tumbuhan? Iya, susah. Jadi susahnya sebenarnya bukan cuma pas lagi saat kuliahnya ya, tapi ya itu hidup sendiri, jauh dari siapa-siapa, hidup kan kekurangan, kan? Betul gitu. Jadi itu nggak mudah dan saya kan juga nggak mau cerita, saya nggak mau jadi beban untuk orang tua saya gitu. Jadi yang lebih susahnya itu justru ya proses untuk bisa membalikan keadaan. Bukan berarti begitu saya punya mimpi ya dan terus tiba-tiba, berhasil, no. It's not like that. Justru seringkali kadang-kadang kita punya mimpi nih, udah yes, I have to make it gitu. Tapi 1 tahun kemudian nggak ada apa-apa kok. 1 tahun kemudian ya cuma paling saya belum punya uang banyak waktu itu. Kerjaan pun di Singapura nggak banyak yang bisa kasih kerjaan karena saya nggak punya izin kerja di Singapura. Cuma punya izin kuliah. Tidak gampang cari kerja di situ. Jadi kerjanya ya kerja upah harian, bagiin brosur di jalan, jadi banquet gitu, beresin makanan, jadi pelayan restoran gitu, upah harian, ngejar supaya bisa dapat uang harian gitu. So it's not easy. Ya, dan bahkan sebenarnya setelah saya lulus kuliah pun juga masih banyak struggling yang harus dilakukan. Jadi menurut saya, kalau misalnya saya bisa bilang saat-saat yang paling sulit itu adalah saat-saat di mana kita sudah mencoba, kita sudah melakukan banyak hal, tapi belum ada yang namanya kesuksesan. Itu susah. Karena kalau kita udah pernah sukses, kayak Denny udah pernah sukses, saya udah pernah sukses, kita bisa merefer balik, dulu berhasil, berarti yang ini bisa kita laluin. Tapi kalau kita belum pernah ngerasain gitu, itu kan jadi halu. Kadang-kadang saya tanya, ini beneran gak sih? Iya bener. Saya halu gak sih? Gitu kan? Kita berjalan, kita belum pernah daki gunung, kita naik gunung, beneran gak sih itu ada puncaknya? Iya gitu kan. Jadi menurut saya saat paling susah buat saya pada saat itu ya saat dimana saya belum pernah ngerasain sukses, tapi saya yakin saya harus mencapai ke situ, tapi kok faktanya nggak segampang gitu kan. Nah itu yang paling susah sih. Tidak semudah berbicara. itu jadi problematika yang sering banget gue dapet dari banyak orang ketika melihat seorang motivator yang sudah ketempel branding motivator, ngomong gampang, ngejalaninya susah gitu. Nah gue seneng banget di sini, Miss Mer, thank you so much loh for sharing this, because I feel glad karena your story is very expensive for me. Banyak orang ngelihat sosoknya Miss Mary nih, jujur ya. Gue aja kalau ngelihat nggak ada celah loh Miss Mary. Gue ngelihat ini perempuan perfect banget.
perempuan ini robot apa malaikat gitu gue bilang ya. Gue bukan coba untuk memuji Miss Mary, tapi itu yang ada di kepalaku. Nah ketika aku ngobrol sama kamu, anggaplah dari pikiran ke pikiran atau heart to heart whatever itu, gue ngerasa bahwa yes, kalau kita ingin menemukan yang terbaik di dalam diri kita, we have to start to be a human first, di mana kita tuh punya kekurangan, kita punya kelemahan, dan kita tuh bisa ada di bawah kapanpun itu. Dan it's okay untuk menjalani semua itu dengan air mata. Karena itu akan menjadi satu perjalanan yang akan very memorable. Dan ketika pun lo sukses, itu akan selalu mengingatkan lo dari mana lu berasal, dari mana lu menjalaninya. Mungkin itu adalah salah satu hal yang akhirnya aku lihat dari Miss Mary, yang selalu punya kerendahan hati dalam bersikap walaupun sudah memiliki begitu banyak sekali, kalau ibaratnya pangkat-pangkat nih ya kan. Ibaratnya seperti itu Miss Mary. Itu mungkin yang jadi trigger juga gak sih Miss Mary? Kayak ya gue kalau ingat dulu mas, sekarang gue udah bersyukur banget deh gitu. Iya, setuju. Jadi pertama-tama aku cuma mau bilang bahwa saya hanyalah manusia biasa yang juga banyak celahnya, yang juga banyak salahnya gitu. So I'm also human. Oke, tapi satu hal yang saya selalu bilang dan saya selalu ingatkan kepada diri saya sendiri, ya kita semua pasti pernah sedih, kita pernah susah, ya kan? Tapi kan kita nggak perlu memamerkan kesusahan kita dan kesedihan kita, ya kan? Jadi nggak perlu berlarut-larut gitu dengan kesedihan gitu. Tapi sesulit apapun keadaannya, kalau kita tetap bawa dengan sukacita gitu, kita optimis, ya it's okay gitu. Dan saya sangat selalu berhati-hati dengan ucapan gitu. Saya nggak pernah mau bilang bahwa saya gagal, wah kok hidup saya kayak gini gitu kan, maksudnya I'm a victim gitu, karena saya percaya banget bahwa setiap kata adalah doa. Bahkan kan sebenarnya kayak di ajaran agama kita kan juga bilang orang yang let the poor say I'm rich, let the weak say I'm strong gitu. Jadi yang lemah aja ya jangan kumpul sama orang-orang lemah dan mendiskusikan kenapa ya kita lemah ya. No, ada power dari kata-kata kita gitu. Jadi mungkin kalau Denny bilang, wah kesannya kayak tanpa celah. No, I'm just a human. Saya punya banyak kesalahan, saya juga punya banyak kelemahan, saya juga punya banyak kesulitan dalam hidup. Ya tapi prinsip saya, ya buat apa dipamerkan kesulitannya, ya kan? Betul. Tapi itu adalah anugerah. Benar seperti yang Denny bilang bahwa kenapa sih Tuhan memberikan kita kesulitan dalam hidup buat kita untuk berproses? Ya menurut saya ada dua sih. Yang pertama adalah supaya kalau kita suatu saat udah berhasil, kita nggak sombong, kita bisa ingat dari mana kita berasal gitu, bahwa kita benar-benar bukan siapa-siapa, ini hanya the grace of God gitu kan, anugerah Tuhan. Tapi yang kedua adalah juga supaya kita bisa berempati dengan orang yang mungkin sedang mengalami prosesnya, karena kita juga pernah berada di titik itu. Ya sometimes kan it's not easy ketika kita sudah berhasil, mungkin banyak orang yang juga mungkin belum gitu, dan hidup itu kan naik turun. Iya betul. Ya sometimes ya di hidup saya pun juga ada banyak struggle lagi kan, tapi ya saya itu mengingatkan kembali saya sih, sometimes ketika kita susah ya itu mengingatkan kembali kepada saya bahwa ya I'm just human, makanya saya butuh non-human untuk membantu saya melewati masa-masa ini. Oke, berarti aku nangkep nih. Kamu juga punya titik depresi, kamu juga mengalami, and you accept that as a human. Kamu tidak terbawa dengan kondisi kamu sekarang yang bahwa, oh ya gue udah sampai di titik ini. Berarti awal mulanya itu bukan berangkat dari kebencian yang aku nangkep, tapi empati yang akhirnya lahir. Kondisi ketika Miss Mary di Jakarta yang baik-baik saja, berarti keluarga kamu tuh cukup harmonis loh. Iya, benar ya. Mereka mungkin bukan orang yang paling kaya dan bisa memberikan saya harta, tapi you love them so much because they give you values in life. And suddenly lu harus di take out dan lu ditaruh sendirian. Itu belum pernah terjadi berarti kan ya? Ditaruh di Singapura, and then lu jual brosur jauh dari keluarga. I bet you cry almost every day. Iya, no, it's fine. Betul? I bet you cry almost every day. Ya nggak setiap hari juga sih antar. Ya, cari bahasa hiperbolanya gitu ya. Iya. Itu hard banget ya. Tapi gue aja mau nangis loh. Gue ini nggak bisa nangis. Enggak. Gue kesedih. Ya tapi
there's always a trigger kan sebelum kita memutuskan on decide on something. Jadi kalau misalnya orang taunya ulang tahun ke-20, mungkin saya sering cerita gitu ya, ulang tahun ke-20 itu momennya. Tapi sebenarnya what happened in that birthday gitu kan. Jadi aku ingat banget, jadi hari itu saya lagi kerja bagiin brosur di tengah jalan, waktu itu di Tanjung Pagar MRT. Di Singapura, Tanjung Pagar. Terus pada saat itu biasalah kan kalau bagian brosur itu harus sebelum jam kerja, jadi orang lalu lalang banyak gitu. Ya, cari timingnya persimpangan, banyak lampu merah sehingga banyak orang lalu lalang di situ. Dan saya ya udah, saya semangat lah, biasalah Mary Riana semangat gitu. Nah tapi ada satu momen di mana saya tiba-tiba merasa walaupun saya di tengah kerumunan, tapi saya ngerasa sendiri. Kenapa? Karena saya ingat itu hari ulang tahun saya, dan saya ingat di rumah itu setiap kali ulang tahun itu selalu dirayain, walaupun bukan perayaan besar ya, tapi mama selalu bikin kue gitu kan, bikin kue sendiri gitu, terus ada adik gitu. Terus saya ngerasa bahwa ini ulang tahun saya sendiri, tapi saya nggak bisa cerita karena saya nggak mau mereka susah juga gitu. Terus saya ngerasa, ya saya tiba-tiba ngerasa sendiri aja di tengah kerumunan banyak orang sambil bagi brosur. Terus kita bisa relate ya kayaknya ya. Kita bisa relate ya itu ya. Iya, jadi disitulah akhirnya mungkin pada saat saya pikir orang lain pikir ini orang gila dari mana lagi bagiin brosur kok sampai nangis gini bagiannya. Tapi itu aku jadi benar-benar teringat. Dan ya itu sih menjadi salah satu momen di mana saya merasa bahwa ya mau sampai kapan sih hidup kayak gini gitu kan. Maksudnya Tuhan sudah menghadiahkan saya hidup loh. Saya lagi ulang tahun, gak semua orang kan bisa terus lanjut hidup gitu kan. Ini ulang tahun saya gitu kan. Berarti kan Tuhan aja masih gak give up sama saya. Tuhan aja gak menyerah, masa saya menyerah gitu. Dan akhirnya ya disitulah saya mulai banyak mikir. Dan akhirnya saya menentukan, oke, that's it. Saya harus jadi orang sukses. Saya pengen bisa membuat orang tua saya bahagia gitu. Saya nggak mau fokus pada kondisi, tapi saya mau fokus pada visi gitu. Saya nggak mau fokus pada keadaan sekarang, tapi saya mau fokus pada mimpi saya. Maunya apa sih gitu? Mau ke depannya mau seperti apa gitu? Kalau kamu bisa bayangin hidupan yang luar biasa, kan kita punya Tuhan yang luar biasa. Apapun yang kita minta kan bisa. Ya kenapa nggak kita minta aja maunya seperti apa gitu? Kalau kamu mintanya kecil, berarti kan kamu nggak percaya dengan kebesaran Tuhan gitu. Jadi you limit God in your life kan. Betul. Jadi awal mulanya itu. So it's trigger you to have a dream. It's trigger me to have a dream and to make the best full use of my life gitu. Tapi waktu trigger punya mimpi itu, pernah nggak kepikiran mimpi itu mau diapain buat nanti kalau tercapai? Buat saat itu pernah kepikiran nggak? Waktu itu belum kepikiran. Jangan kan kepikiran caranya aja gimana mau melanjutkannya, belum ada rencana. Itu kan anak muda banget kan. Yang penting kan punya mimpi. Betul. Yang penting gue punya mimpi dulu deh. Betul. Supaya gue ada semangat kan. Betul. Tapi saya tahu bahwa mimpi itu harus diperjuangkan. Iya, betul. Bukan hanya kita mendoakan apa yang kita inginkan, kan kita harus bukan cuma di bawah tidur doang kan ya kan. Kita harus memperjuangkan mimpi itu supaya mimpi itu bisa berubah menjadi sebuah bentuk. Betul. Dan bentuk itu yang nanti akan menjadi sebuah kenyataan yang akhirnya membawa Mary Riana seperti sekarang dengan segala banyak hal yang kita pasti udah juga banyak tahu dan kita sangat terinspirasi. Thank you. Di dalam perjalanannya aku barusan tadi dengar, you catch your dream, you walk your dream, you run your dream. Tapi ada pilihan di dalam hal itu. Kayak gue ngapain sih nyari ulang tahun gue bagi you cry sembari membaginya. Kenapa tidak melawan kenyataannya aja? Like, ngapain ini harus ngerjain semua ini? Ini hanya bikin gue sedih doang. Untuk sebuah mimpi. Ngerti kan? Kita kan sering banget berada di posisi seperti itu. Dimana kita harus menentukan antara mimpi atau kenyataan. Kita harus memilih. Iya. Ini kenyataannya nggak enak. Iya. Untuk mencapai sebuah mimpi, apa benar gue harus menjalani pilihan yang nggak enak ini? Terus kalau nggak berhasil gimana? Siapa yang mau insurance gue? Iya. Omongannya Mary Riana? Iya. Omongannya Deddy Sumargo? Iya. Omongannya siapa? Ngerti kan maksudnya? Iya. Miss Mer? I know. Lu bisa kasih kita something nggak? Well, satu hal yang saya syukuri jauh dari orang tua itu mendekatkan saya ke Tuhan. Waktu itu di Singapura ya. Maksudnya saya nggak punya tempat untuk cerita, ya akhirnya saya jadi deket dan cerita ke Tuhan gitu, jadi kayak teman saya. Betul. Jadi ketika saya ulang tahun ke-20,
pada saat itu ya saya curhat gitu Kak, kayak di atas. Saya Sebelumnya nggak pernah curhat emang? Maksudnya jarang? Jarang, karena dulu saya merasa Tuhan itu Allah Bapa yang Maha Kuasa yang ada di surga. Surga di mana? Jauh banget pokoknya lah. Ya, Siapalah aku kita gitu kan. lebih ke ini aja, pengetahuan aja gitu kan. Betul. Dan ya tapi pada saat itu di Singapura salah satu proses yang mendewasakan saya adalah yang juga sangat dibantu oleh pacar saya sekarang jadi suami saya, Alfa gitu. Jadi yang mendekatkan saya ke Tuhan pada saat itu. Oh, dia juga. Betul. Jadi teman curhat, jadi bisa cerita as a friend. Yeah. Jadi di saat ulang tahun ke-20 waktu itu saya bilang ini saya bersyukur, terima kasih udah menaruhkan mimpi itu di dalam hidup saya bahwa saya bisa nih jadi orang yang berhasil gitu. Tapi saya bilang ini gimana caranya, yakin gak sih, bisa gak sih gitu. Sama yang tadi aku bilang. Betul. Dan waktu itu sebenarnya Tuhan menjawab saya dan menguatkan saya gitu loh, sebuah ayat, dan di ayat itu dibilang ya Habakuk ya. Jadi tulislah di dalam sebuah tulislah vision itu di dalam sebuah loh di mana itu bisa terlihat dengan jelas gitu, sehingga kamu bisa terus melihat dan mengingat gitu, dan bersabarlah gitu, karena semua hal itu pasti akan terfulfill. Kalaupun if it's delay, wait for it. For it will come true gitu. Dan dari situ saya dapat sungguh-sungguh penguatan bahwa ya udah, kalau saya percaya mimpi ini, ya udah akhirnya saya bikin dream book, saya tempelin tuh apa yang saya inginkan, saya tempel-tempel di situ supaya saya bisa terus melihat. Saya tuliskan ayat-ayat yang menguatkan Sandra saya. Dia juga sering kayak gitu. Oh, gitu. Dia tulis-tulis tempel, capek semua tuh. Betul. Nah, tapi percaya nggak percaya sih? Betul. Tapi ya itu. Tapi apa yang membuat, kayak tadi kan Denny bilang, is it worth it gitu? Harus diperjuangkan, worth it nggak sih? Ya karena saya percaya akan janjinya. Kan dia bilang, if it's delay, wait for it. Dalam arti kalau misalnya belum ada, ya udah mungkin belum waktunya atau mungkin ada sedikit delay nih. Tapi it's fine, just wait for it gitu. Jadi sabar aja gitu, karena semua pasti akan terfulfill. Tapi pertanyaannya, kenapa banyak dari orang di luar sana yang udah denger kata-kata ini, tapi kok nggak bisa? Nggak bisa apa? Nggak bisa bangkit, nggak bisa maju, nggak bisa bertahan di tengah kesulitan. Iya, yang akhirnya mereka menyalahkan keadaannya saja. Gitu loh. Iya. Kita semua pernah menyalahkan keadaan, kita semua pernah menyalahkan kondisi, kita semua pernah menyalahkan mungkin Tuhan sampai sejauh itu. Tapi kan akhirnya beberapa dari kita ya akhirnya I have to keep walk. Kayak kamu bilang tadi, I have a faith. Mimpi dan kenyataan ini mungkin tidak sesuai dengan apa yang gue bayangkan, tapi harus gue jalanin apapun itu resikonya, walaupun kita nggak tahu itu jadinya nanti kayak gimana. Bener kan, kita nggak pernah tahu gitu loh. Siapa yang nyangka gitu. Betul. Tapi banyak orang yang akhirnya give up. Betul, because for me personally, I think because they don't really make a decision. Mereka nggak pernah buat keputusan. Ya, ketika seseorang itu sudah di hidup ini ada begitu banyak pertanyaan, dan kadang kita nggak tahu jawabannya. Apakah ini benar atau enggak? Kenapa ini terjadi gitu kan? Kenapa kita sudah berbuat baik tapi ternyata dibalasnya malah seperti ini? Kenapa orang kita percaya ternyata begini? Ada banyak banget pasti. Apakah dia pilihan yang tepat? Banyak banget pertanyaan, dan sometimes kita nggak ada jawabannya gitu. Betul. Ya, tapi sometimes kita nggak perlu jawaban, tapi kita cuma perlu untuk membuat keputusan. Yang mana yang mau kamu percayai, yang mana yang mau kamu yakini gitu, yang mana yang mau kamu lakukan gitu. Jadi menurut saya, I've made the decisions gitu, bahwa ini adalah jalan yang saya mau pilih, apapun itu saya akan jalani gitu. And once you make the decisions, menurut saya ya itu sih yang membuat kita jadi melangkahkan kaki dengan lebih keyakinan, because we make decisions. Ya, banyak orang mungkin ya mereka cuma meraba-raba, mereka cuma dengar, mereka coba-coba, coba deh, bener nggak ya? Ternyata udah, jadi they don't really make a committed decisions gitu. Jadi menurut saya mungkin itu ya, tapi no, that's true. Kalau kita nggak bikin decision, kita nggak ngelangkah. Dan banyakkan orang dia nggak berani ngambil decision, tapi sok pencitraannya dia make decision. Base-nya di dalam hatinya mereka coba-coba, cari aman. Decision karena bicara aman, ada resikonya lah. Lo melangkah, kaki lo bisa patah, lo bisa jatuh dari tangga, lo bisa ketabrak mobil. Betul. Gitu loh. Betul. Makanya gue bilang, hidup ini hanya untuk orang-orang yang mau fight. Kalau mereka nggak mau fight, jangan salahin suatu hari nanti
kalau lu ada di bawah dan orang injek kepala lu, dan kemudian lu marah-marah, kenapa mereka kayak begini ke gua gitu loh. Lu nggak bisa, karena memang itulah kondisi yang lu udah siapkan buat diri lu untuk masa tua lu. Iya, setuju. Ya. Dan decision sometimes is a very hard decisions gitu, a choice gitu kan untuk mau ngapain nih. Dan sometimes ketika kita ingin bertumbuh, banyak orang selalu berpikir bahwa bertumbuh itu berarti dengan menambah. Tapi sometimes di hidup saya pertumbuhan yang sesungguhnya itu bukan dengan menambahkan, tapi ketika kita bisa melepaskan. Dan itu terjadi beberapa kali. Ketika waktu itu saya punya mimpi ulang tahun ke-20, saya pengen sukses. Ada yang harus saya lepaskan. Saya harus bisa melepaskan titel sarjana teknik elektro saya, melepaskan tawaran untuk bisa kerja di tempat sebagai engineer dengan gaji yang sudah berpotensi banyak, kan, untuk sesuatu pilihan jadi entrepreneur. Lulusannya sih itu kan soalnya. Betul. Iya. Termasuk ketika saya ulang tahun ke-30 dan punya resolusi untuk bisa menciptakan dampak positif dalam kehidupan jutaan orang di Indonesia. Ada yang harus saya lepaskan. Saya melepaskan bisnis yang sudah saya bangun dengan tangis dan nilai segitu banyak Your hati, baby. My baby, harus melepaskan hidup yang sudah sangat nyaman di Singapura untuk memutuskan kembali ke Indonesia. Dengan tidak nyaman. Dengan tidak nyaman dan masih belum dijamin kan ini hasilnya seperti apa. Belum tahu, maksudnya kalau kita melepaskan yang baik untuk sesuatu yang sudah dijamin pasti lebih baik, lebih gampang. Tapi kalau kita melepaskan sesuatu yang sudah sangat baik untuk sesuatu yang kita tahu jauh ke depannya lebih baik, tapi kan tetap aja is a risk kan. You need to have faith. It's not easy gitu. There's always a decisions to make. Dan sometimes kadang-kadang decision yang susahnya yaitu untuk melepaskan sesuatu yang baik untuk yang lebih baik lagi. Berhubungan dengan melepaskan sesuatu, kamu baru saja cerita sama aku, kamu melepaskan satu program juga di TV. I'm Possible. Iya. Udah 5 tahun ya? 5 tahun lebih. Ya 5 tahun lebih gitu. Kamu kenapa lepas? Banyak yang nonton udah. Iya. Again, kalau yang namanya Mary Riana pasti nggak jauh dari mimpi. Yang awalnya nggak kebetulan gitu, ulang tahun ke-20 saya punya mimpi resolusi, akhirnya menjadi sebuah ritual. Setiap 10 tahun saya punya mimpi ke depannya. Ulang tahun ke-30 tadi saya bilang ingin menciptakan dampak positif dalam kehidupan jutaan orang di Indonesia. Betul, dan itulah akhirnya I take a bold step, meninggalkan dari Singapura balik ke Indonesia. Tahun lalu saya ulang tahun ke-40. Kita nggak beda jauh. Orang masih kelihatan 27. Bisa aja. Iya, gue kalau nggak tahu ini Mary Riana tempat clubbing, gue ajak ngobrol. Gitu aja. Ya, dan saya punya resolusi baru lagi untuk 10 tahun ke depannya. Saya ingin bisa menciptakan dampak positif dari Indonesia untuk dunia. Dan sama seperti sebelum-sebelumnya, sometimes ada mimpinya, tapi kita belum tahu exactly nih how. Tapi sometimes udah mulai kerasa nih, there's a rhythm gitu. Tapi I know something for sure, I have to make room for something that is bigger yang memang mungkin akan sedang berjalan nih di perjalanan ini gitu. Saya harus bisa melepaskan beberapa hal yang mungkin is no longer relevan mungkin gitu. Nah, dan it's not easy ya, karena memang 5 tahun juga waktu yang sudah cukup lama, apalagi untuk sebuah program TV di prime time gitu kan. Dan itu juga salah satu mimpi saya sebenarnya sebelumnya. Ya, tapi ya ini udah diobrolin dari sejak tahun lalu sih sebenarnya sama dari tim Metro juga. Dan kita merasa bahwa ya udah tahun ini juga angka yang just nice, udah 5 tahun gitu. Dan akhirnya I really have to make room for something yang new that is coming gitu. Dan ya itu, dan akhirnya saya mau mengambil keputusan juga untuk mengakhiri program I'm Possible ya, karena menurut saya itu juga sudah men-serve purpose-nya. Soalnya kalau udah nggak ada kamu jadinya udah nggak I'm Possible, udah impossible ya. Enggak lah. Tontonnya Impossible. Selamat malam, bertemu lagi di program Impossible. Semua hal itu tidak mungkin. Begini caranya. Tapi itu mimpi saya, salah satu mimpi saya, Den. Karena kalau di buku Mimpi Juta Dolar tuh saya tulis waktu itu belum punya program, waktu itu belum benar-benar balik di Indonesia. Tapi di bukunya di halaman
200 berapa gitu saya tulis. Salah satu mimpi saya adalah suatu saat saya pengen punya TV show sendiri. Itu saya tulis dan saya declare di situ. Jadi ketika saya diberikan kepercayaan dan bisa punya wadah untuk melakukan hal itu, ya I feel so grateful gitu. Dan menurut saya ya bersyukurlah Tuhan sudah memberikan saya wadah dan sudah menyelesaikan purpose-nya juga untuk tempat itu. Tapi kalau tadi bilang Mary Riana dan program I'm Possible udah nggak ada, berarti nggak ada I'm Possible lagi, enggak. Karena tetap dampak positif itu. Nanti saya pembawa itunya, judulnya Impossible tadi gue bilang. Iya ya. Segala sesuatu itu tidak mungkin, jadi jangan dilakukan. Iya. Karena reverse psikologi. Iya, betul. Supaya besok mereka, gue gak percaya lo, gitu kan. Iya. Tapi saya yakin, again sih, setiap orang itu bisa make an impact. Iya. Dengan caranya, untuk saya mungkin wadahnya ya ruang studio, airtime di Metro TV gitu yang sudah 5 tahun. Ya tapi kan bukan hanya itu saja. Ya Densu juga sekarang juga punya wadah kan tempat ini. Iya. Orang di sosial media juga punya wadah. Ya tergantung kita mau menyebarkan apa, menyebarkan harapan, semangat, positif atau menyebarkan ketakutan, kekhawatiran. Iya. Gitu. Jadi ya everyone have their own platform. Betul. And one thing that I really love from ini dari tadi yang kamu sampaikan, that God loves imperfection. Jadi ketidaksempurnaan di manusia itu, that is the big reason dari penciptaan manusia itu sendiri, menurut aku. Tapi kita sendiri tidak menyukai hal itu. This is crazy world. This is crazy world loh, gila loh. Betul. Terakhir nih. Betul. Kalau jadi motivator. Maaf ya, walaupun nggak mau disebut kayak gitu. Orang motivator cewek sama cowok tuh pasti beda deh. Kalau cowok tuh kan lebih logik ya. Kita kayak bodo amat gitu ya kan. Kalau cewek kan pakai perasaan deh. Sering sakit hati gak sih selama jadi motivator? Sakit hati kenapa? Sakit hati kayak gue kadang-kadang kayak mau apa sih, sok tahu nih gini. Ya, it's okay kan? Tujuan kita melakukan sesuatu kan bukan untuk menyenangkan hati orang, bukan untuk mendapatkan pujian, bukan untuk mendapatkan pengakuan gitu. Jadi ya bagi saya apapun yang saya bagikan, kalau itu bermanfaat, lakukan. Ya kan? Yang mana yang lebih tepat untuk kamu. Ada satu kalimat yang pas tuh. Jadi kita memang jangan terlalu berlebihan sama pikiran kita sendiri, karena bisa benar bisa salah. Rata-rata sebenarnya musuh paling besar dari diri kita dan pertempuran sepanjang masa adalah pertempuran antara pikiran dan hati kita sendiri. Di mana pikiran lebih dominan memenangkan itu karena sisi arogansi kita yang selalu merasa kita benar atau sok tahu. Kok kamu ngomong kan tadi kata-katamu tuh bagus ya. Karena kamu sama percaya kata-kata ini penting ya. Apa yang kita ucapkan gitu. Dan tata kramamu itu sangat kamu jaga itu. Aku bisa ngerasa. Pernah gak sih kamu itu ngomong yang kotor gitu loh. Ngomong jorok pernah. Awas lo bohongnya. Referensi jorok dan kotor tuh beda. Ya, contohnya apa misalnya? Kayak binatang gitu, kayak anjing, babi, setan. Apa ya, kasar gitu. Udah. Enggak. Dia kayak lagi ngobrol sama setan ya. Langsung bilang, kena rukiah dia. Pernah nggak mis? Kayak ya mungkin udah nggak bisa itu gitu. Like you say something that ya kita nggak niat ngomong gitu, tapi namanya manusia kan. Betul. Kalau marah, saya pasti pernah marah. Oke. Tapi kalau yang namanya binatang itu saya nggak pernah ngomong. Dari kecil nggak pernah keluar? Dari kecil nggak. Iya. Kata kasar apa sih yang menurut kamu, ini udah kasar banget nih gue ngomong? Kalau lagi kesel gitu ya, sering kali. Which is sebenarnya juga saya batasin karena tiba-tiba saya sadar, terus saya, nggak boleh. Betul. Yang paling kasar, itu biasanya, ini harus diomongin di sini. Nggak apa-apa. 18 tahun ke atas. Okay. Ini kan bukan kita nyuruh orang ngomong gitu. Ini kan sebagai manusia ya. Yang menurut saya paling kasar yang biasanya mungkin sering kadang-kadang terucapkan kalau lagi marah banget itu adalah yang depannya G, belakangnya K. Gajah. Gue langsung gajah. Gedubrak. Depannya G, belakangnya K. Oh itu udah kasar banget. Itu udah paling kasar sih menurut saya. Dan itu pun saya juga setiap kali kalau saya gitu pun saya juga pasti kayak udah enggak. Jadi itu benar-benar itu udah paling enggak enak banget itu, dan itu biasanya kalau udah lagi super kesel banget kadang-kadang seperti itu. Iya, ya, tapi itu pun juga udah rasanya udah nggak nyaman banget. Tapi itu menurut kamu itu udah kasar banget ya?
Goblok itu udah kasar banget lah kalau sampai keluar dari mulutmu ya. Iya. Oh gitu, wow. Miss, kalau tiba-tiba ada orang bilang, maaf ya Miss ya, Miss Ryan itu tolol, maaf ya, tai gitu. Itu lebih kasar lagi tuh Miss. Itu mental kena nggak tuh Miss? Mentalmu. Jujur. Iya. Kena ya? Enggak, sekarang saya kasih gini. Misalnya kalau saya bilang. Karena dia goblok, maaf ya, karena goblok aja buat Miss Mary aja tuh kasar banget gitu loh. Iya, Tiba-tiba ada orang, ayo lu cewek nggak tahu dia lu Cina lu ya kan, babi lu gitu. Itu pasti maaf ya. Itu pasti kayak lebih kena mental lagi gak sih? Sebelum saya jawab, sekarang saya tanya. Iya. Sekarang saya tanya. Asik Oke. Sekarang saya tanya. Kalau misalnya saya bilang, dia nih rambutnya ungu. Enggak, gue hitam gue. Ada perasaan nggak? Nggak ada, gitu. Ya, Itu nggak kasar, bisa banget. Contoh. Ya, Iya. kenapa? Ya karena rambut saya hitam kok. Hitam bener. Biarin aja orang bilang ungu. Toh hitam. Ya itu nggak kena mental kalau itu, Miss. Tapi buat saya, ya, tujuannya kenapa? Karena kalau saya nggak merasa hal itu benar, saya nggak akan merasa sakit hati. Saya nggak akan merasa, ya udah, itu cuma, ya kayak tadi mau bilang, rambut ungu, dan seterusnya. Tapi kalau itu, ya karena ya it's not you, itu bukan fakta. Jadi sometimes kalau buat saya, ya udah, saya tahu diri saya seperti apa, orang lain terserah bilang apa. Dan saya pun juga sometimes kadang-kadang kita harus berempati ya. Mungkin kan kadang-kadang orang itu melakukan sesuatu karena tertrigger akan satu hal, karena kondisi dia, karena latar belakangnya, karena situasinya gitu. So sometimes mungkin bukan sengaja ditujukan gitu. Tapi kalaupun terucapkan, ya sudah gitu. Itu kan wilayah kontrolnya ada di kita nih. Apabila ada yang mengatakan sesuatu ke kita, ya kalau tidak benar kenapa kita harus marah? Iya. Kan? Dan tergantung siapa yang mengucapkan, ya kan? Kalau orang yang nggak kenal, ya doesn't matter. Betul. Itu kan kalau udah jadi Miss Mary, masa ada banyak Miss Mary di luar kan nggak mungkin. Harus ada Miss yang lain ya, Miss internasional gitu atau Miss apa gitu. Nah tiba-tiba kalau cuma rambut doang ungu mah biasa aja gitu kan. Tiba-tiba nih Miss, ini ya banyak nih yang feminis sama body shaming. Tiba-tiba gue ketemu, gemukan ya gitu. Yang area ceweknya yang disentuh, kena mental juga Miss ibaratnya. Kalau saya merasa memang saya gemukan, that definitely it hurts. Karena pasti kan, karena kita merasa seperti itu. Kalau kita aja sudah feel insecure gitu, bener nggak? Karena yang diucapkan adalah sesuatu yang kita sendiri ngerasa seperti itu, gitu. Bang Alfa sih. No, that's true. Beneran. Weh, cowok-cowok, lo kalau ketemu cewek yang kayak Miss Mary ya, kalau cuma baru modal sampo sasetan mundur deh. Gak kuat otak lo, mental lo jauh.